Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang dengan prodi akuntansi semester 3 dengan NIM 031112400022. Nah, di sini aku akan menganalisis laporan keuangan PT Aspirasi Hidup Indonesia GA. Disclaimer dulu, aku membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Langsung saja. Nah, yang pertama aku bakal ngejelasin dulu mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengkaji dan mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan seperti neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini tuh untuk menilai kinerja keuangan, posisi dan prospeknya di masa depan. Tujuannya untuk menilai kinerja perusahaan, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu dan untuk mengetahui prospek keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada analisis perbandingan. Di analisis perbandingan ini atau laporan keuangan sering disebut juga dengan analisis komparatif. Adalah teknik penting dalam analisis laporan keuangan yang melibatkan membandingkan data keuangan untuk mendapatkan pemahaman tentang kinerja, tren, dan posisi relatif perusahaan. Nah, perbandingan ini tuh dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada analisis horizontal atau analisis tren. Kemudian yang kedua ada analisis vertikal atau analisis common size. Nah, di sini langsung aja kita ke analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, di sini kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar segini atau sekitar 19,14%, yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini, di 2024-nya menjadi sebesar segini. Nah, ini tuh terjadi karena menunjukkan adanya penggunaan kas untuk kegiatan operasional, pembayaran utang atau investasi perusahaan. Kemudian ada piutang usaha kepada pihak berelasi. Piutang usaha kepada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar segini atau sekitar 92,07%. Yang dimana pada 2023-nya ini sebesar segini, pada tahun 2024 menjadi segini. Nah, ini tuh terjadi karena hal ini mengindikasikan bahwa pihak berelasi telah melunasi sebagian besar kewajibannya kepada perusahaan. Kemudian ada piutang usaha kepada pihak ketiga, ini terjadi penurunan sebesar segini atau sekitar 27,05%. Yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi segini. Nah, ini tuh disebabkan oleh adanya penagihan piutang yang berhasil atau penurunan volume penjualan kredit kepada pihak luar. Kemudian ada aset keuangan lancar lainnya. Nah, ini mengalami kenaikan sebesar segini atau sekitar 210,09%, yang dimana nominal 2023-nya itu sebesar segini. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar segini. Nah, ini tuh disebabkan oleh penambahan investasi jangka pendek atau peningkatan nilai instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan ini mengalami kenaikan sebesar segini, yang dimana pada tahun 2023-nya sebesar segini. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Hasilnya segini. Kenaikan tersebut setara 27,17%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan stok barang dagang atau mengantisipasi permintaan pasar atau rencana ekspansi usaha. Nah, selanjutnya aku bakal nganalisis bagian laba rugi perbandingannya. Nah, di sini penjualan bersih
penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar segini pada yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini, kemudian pada tahun 2024 menjadi segini. Nah, kenaikan ini tuh sekitar 12,63%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan penjualan, kemungkinan karena peningkatan volume penjualan, kenaikan harga jual, atau peluasan pasar. Kemudian ada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini mengalami kenaikan sebesar segini atau sekitar 12,51%, yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini, dan di tahun 2024-nya ini menjadi segini. Nah, kenaikan beban pokok ini sejalan dengan meningkatnya penjualan yang menunjukkan kenaikan biaya produksi atau pembelian barang dagang untuk memenuhi permintaan. Kemudian ada laba kotor. Nah, laba kotor ini juga mengalami kenaikan sebesar segini atau sekitar 12,75%, yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini menjadi segini pada tahun 2024. Nah, kenaikan laba kotor menandakan perusahaan masih mampu mempertahankan margin kotor meskipun beban pokok naik, sehingga probabilitas dasarnya meningkat. Kemudian ada beban usaha. Nah, beban usaha ini mengalami kenaikan sebesar 11,22%, yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini menjadi segini pada tahun 2024. Nah, kenaikan ini tuh kemungkinan disebabkan oleh peningkatan biaya pemasaran, gaji, dan biaya operasional seiring upaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan penjualan. Nah, selanjutnya itu ada laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini mengalami kenaikan sebesar segini atau sekitar 14,78%, yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini menjadi segini pada tahun 2024. Kemudian analisis yang kedua itu ada analisis tren. Nah, analisis tren atau sering disebut juga analisis horizontal adalah salah satu teknik utama dalam analisis laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi arah, pergerakan atau tren, kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita ke analisisnya. Nah, di sini ada neraca perbandingan. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Nah, ini tuh mengalami penurunan sebesar 19,14% dari 100% menjadi 80,86%, yaitu dari segini pada tahun 2023 menjadi segini di tahun 2024. Nah, penurunan ini tuh menunjukkan adanya penggunaan kas yang cukup besar, kemungkinan untuk investasi atau pembayaran kewajiban jangka pendek. Kemudian ada piutang usaha kepada pihak berelasi. Nah, ini tuh mengalami penurunan sebesar 7,93% dari segini di tahun 2023 menjadi segini pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar piutang kepada pihak berelasi telah dilunasi selama tahun berjalan. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan mengalami kenaikan sebesar 127,17%, yaitu dari segini di tahun 2023 menjadi segini pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya penambahan stok barang dagang yang mungkin dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar di tahun berikutnya. Selanjutnya ini ada utang usaha kepada pihak berelasi. Nah, utang usaha kepada pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar 174,01% dari tahun
2023 sebesar sekian menjadi sebesar sekian di tahun 2024-nya. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas operasional perusahaan yang menyebabkan kenaikan utang kepada pemasok. Kemudian ada total liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 114,04% yang dimana pada tahun 2023-nya ini sebesar segini menjadi segini pada tahun 2024-nya. Nah, kenaikan ini tuh menunjukkan peningkatan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Selanjutnya ada analisis tren bagian laba rugi perbandingan. Nah, di sini ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini mengalami kenaikan sebesar 112,63% yang dimana nominal 2023-nya ini berjumlah segini. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi segini. Nah, ini tuh menunjukkan peningkatan aktivitas penjualan dan kinerja perusahaan yang lebih baik. Kemudian ada beban pokok penjualan. Nah, ini tuh mengalami peningkatan sebesar 112,51% dari tahun 2023 sebesar segini menjadi segini pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan pembelian barang. Kemudian ada laba kotor. Nah, laba kotor ini mengalami kenaikan sebesar 112,75% yang dimana pada tahun 2023-nya ini nominalnya sebesar segini menjadi segini di tahun 2024. Nah, peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan beban pokok penjualan secara efisien. Kemudian ada laba usaha. Ini terjadi kenaikan pada laba usaha sebesar 115,86% yang dimana pada tahun 2023-nya itu sebesar segini dan di 2024-nya meningkat menjadi segini. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan margin keuntungannya. Kemudian ada laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 114,78% yang dimana pada tahun 2023-nya sebesar segini menjadi segini di tahun 2024. Nah, kenaikan ini tuh menandakan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan. Nah, analisis yang terakhir itu ada analisis common size. Analisis common size atau analisis persentase per komponen adalah teknik analisis laporan keuangan yang mengubah semua angka nominal dalam rupiah pada laporan keuangan menjadi persentase dari total angka tertentu. Nah, itu tuh biasa disebut dengan common base. Nah, analisis ini termasuk dalam kategori analisis vertikal karena membandingkan pos-pos dalam satu laporan keuangan pada satu periode waktu. Nah, langsung aja ke perhitungannya. Di sini ada neraca perbandingan bagian common size. Nah, di sini tuh ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas memiliki proporsi sebesar 22,89% pada tahun 2024. Nah, ini menurun dibandingkan dengan 2023 yang dimana pada tahun 2023 ini sebesar 29,75%. Penurunan ini menunjukkan bahwa porsi kas terhadap total aset berkurang, kemungkinan karena adanya peningkatan aset lain seperti piutang dan aset tetap. Kemudian ada piutang usaha kepada pihak berelasi. Ini tuh mengalami penurunan proporsi yang cukup signifikan dari 1,97% di tahun 2023 menurun menjadi 0,15% pada tahun 2024-nya.
Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menagih sebagian besar piutang kepada pihak berelasi atau mengurangi transaksi kredit dengan pihak tersebut. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan meningkat dari 34,26% pada tahun 2023 menjadi 41,46% di tahun 2024-nya. Ini menunjukkan bertambahnya nilai barang dagangan yang disiapkan untuk penjualan. Kemudian ada total aset lancar. Nah, total aset lancar menurun sedikit proporsinya dari 73,17% menjadi 72,63% di tahun 2024-nya, yang berarti komposisi aset perusahaan mulai beralih dari aset lancar menuju aset tidak lancar. Nah, selanjutnya aku bakal analisis bagian laba rugi perbandingannya. Nah, di sini ada penjualan bersih. Penjualan bersih memiliki proporsi sebesar 100% pada tahun 2024 dan 2023 karena menjadi dasar perbandingan seluruh komponen laba rugi. Total penjualan bersih tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kinerja penjualan yang tetap tumbuh. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor meningkat dari 48,68% menjadi 48,74%. Kenaikan kecil ini menandakan perusahaan mampu menjaga margin keuntungan kotor meskipun terdapat kenaikan pada beban pokok penjualan. Nah, kemudian ada laba usaha. Laba usaha mengalami kenaikan dari 13,22% pada tahun 2023 menjadi 13,60% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan efektivitas operasional dan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya usaha untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Baik teman-teman, aku cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.